Palembang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah sebesar 400,61 km persegi dan dihuni oleh lebih dari 1,6 juta penduduk pada tahun 2021. Dengan jumlah penduduk yang lumayan besar, tidak menutup kemungkinan Palembang akan menjadi salah satu kota dengan padat kendaraan. Palembang juga merupakan salah satu kota tertua di Indonesia. Oleh karena itu, banyak kondisi jalan di Palembang mengalami penurunan yang perlu diperbaiki. Dalam rangka peningkatan terhadap pelayanan transportasi masyarakat Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional memprogramkan untuk melakukan peningkatan kualitas jalan di sejumlah titik di Kota Palembang. Salah satunya adalah proyek peningkatan Jalan Jalimtim atau Jalan Lintas Timur, karena kondisi jalan yang sudah ada mengalami penurunan yang sedang dan beberapa tempat terjadi penurunan berat karena intensitas pengguna jalan yang rata-rata menggunakan kendaraan berat, sehingga mengakibatkan jalan sulit untuk dilewati dan waktu tempuh perjalanan yang semakin lama. Karena jalan yang sedang diperbaiki dan intensitas kendaraan berat dan juga padat, tidak sedikit pengguna jalan yang mengalami kemacetan hingga terjadi kecelakaan. Tentunya, hal ini sangat tidak nyaman bagi semua pengguna jalan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan analisis dampak lingkungan atau yang biasa disebut dengan AMDAL. AMDAL adalah suatu kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu lingkungan hidup demi mengambil keputusan dari lingkungan hidup tersebut. Tentunya AMDAL memiliki beberapa tujuan, antara lain, yang pertama, memberikan masukan tentang perencanaan suatu pembangunan pada suatu wilayah lingkup hidup tersebut. Yang kedua, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang ketiga, menjadi acuan dari suatu pembangunan perencanaan pada pembangunan ruang lingkup hidup. Dan yang terakhir, yaitu menjadikan dokumentasi legal dan ilmiah. Dapat dilihat keadaan jalan pada Alam Syaratu Prawira Negara ini, jika keadaan jalan di sini masih sedang diperbaiki dan banyak debu-debu yang dilihat berterbangan di sini. Dan terpantau jika jaringan di sini juga sedikit mengalami kemacetan. Dapat dilihat banyak truk-truk yang di belakang sana sedang menunggu macet jalan ini. Siapa? Boleh kami wawancara Bapak untuk sebentar? Ya. Sebelumnya, untuk nama Bapak siapa? Willy. Pak Willy ya. Nah, untuk Pak Willy ini variasi mobil ini sudah berapa lama Pak berjalan di sini Pak? Udah 10 tahun lebih. Oh, udah 10 tahun lebih ya Pak. Nah, sebelumnya apakah Pak Willy ini sudah diberitahu terlebih dahulu Pak dari pihak proyek ini kalau bakal ada pengerjaan proyek di depan ini Pak? Oh, kalau saya sendiri sih belum ada. Mungkin dari penyewa ruko dari bos Palapa mungkin ada. Oh, dari bos situ sudah ada ya mungkin ya Pak. Nah, terus dari berita kan sudah ada beberapa berita tuh Pak tentang proyek ini Pak. Nah, ada yang mengalami kecelakaan tuh Pak pernah Pak di depan sini Pak. Mungkin Bapak sudah tahu kan? Kalau buat daerah sini sih belum. Kalau Belum mungkin ya? daerah seberang mungkin sudah. Nah, semenjak dari situ selain dari kecelakaan tuh ada lagi enggak Pak? Dari yang Bapak sendiri lihat ada kecelakaan nggak di depan ini Pak? Sering terjadi atau jarang? Kalau saya sih belum terlihat sih. Belum terlihat ya Pak. Nah, untuk Pak Willy, dampak apa sih yang Bapak rasakan selama perbaikan jalan di sini Pak? Ya, khususnya buat dagang sih mulai sepi. Oh, mulai sepi ya Pak, pasti ya Pak. Pasti kan. Kalau polusi udaranya Pak gimana Pak? Kalau polusi udara ya juga ngaruh Ngaruh ya Pak. karena dari debu kan. Nah, Terus buat penyiraman juga mungkin dia pagi ya Pak, siang penyiramannya. enggak ini. Untuk sore ada penyiraman juga? Ada. Oh, ada. Kalau untuk polusi kebisingan juga merasa terganggu nggak Pak? Kebisingan dari daerah sini kan pasti banyak tuh Pak, truk-truk yang lewat. Kalau kebisingan sih udah biasa sih. Udah biasa ya, karena kan Pak? udah di pinggir jalan. Iya benar. Nah, untuk dari pihak yang terkait nih Pak, pihak proyek, kalau misalkan ada kerugian dari Bapak, apakah ada ganti ruginya Pak dari pihak mereka Pak? Kalau saya sih belum ada. Belum ada ya? konfirmasi. Belum ada ganti rugi ya. Mungkin sih enggak. Enggak mungkin kan pemerintah mau ganti rugi. Iya Pak. Apalagi banyak ini Pak, Iya. sejalan ini kan. Nah, untuk yang terakhir nih Pak,
dari harapan Bapak Willy untuk proyek perbaikan jalan di depan ini, Pak? Ya kalau bisa secepatnya selesai. Hmm. Secepatnya selesai kan, kalau bisa pengerjaannya langsung kanan kiri, jangan sebelah-sebelah gitu. Sebelah-sebelah ya, Pak. Ya kalau mau tutup langsung sebentar gitu, 2-3 hari. Biar cepat selesai. Biar cepat selesai gitu kan. Oke, Pak. Mungkin itu aja, Pak, pertanyaan dari kami, Pak. Terima kasih atas Ya. waktu Bapak. Selamat siang, Pak. Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Nama saya Muhammad Iqbal. Ingin bertanya dulu. Sebelum dengan Bapak siapa, Pak? Dimas, Pak Dimas ya. Pak Dimas di sini sudah Gojek sudah berapa lama, Pak? 4 tahun. 4 tahun ya, Pak. Berarti sudah sering lewat jalan Ya, sini mungkin ya, Pak. Tiap hari lewat. Nah, dari jalan ini, Pak. Sebelumnya apa Bapak sudah diberitahu sebelum proyek ini dimulai kalau proyek ini bakal dimulai, Pak? Kalau dikasih tahu enggak, tapi kan dari Soekarno Hatta sudah kelihatan kan. Oh, sudah kelihatan dari Bakal Soekarno Hatta jalan kemarin. sampai sini. Bakal jalan sampai sini ya, Pak. Iya. Nah, dari dampak Bapak Gojek selama ini nih, Pak. Terasa nggak sih, Pak, perbedaan dari sebelum ini diperbaiki sama sekarang sedang diperbaiki, Pak? Apa mulai dari itu kemacetan, misal Debu ya. debunya sama mulai banyak ini, Pak. Ini apa? Ada kecelakaan sudah. Nah, berarti Bapak sudah dengar dong Iya. berita-berita tentang kecelakaan kemarin. Nah, 3 tanggapan? kan? Iya, 3. Kalau nggak salah itu juga ada siswa itu yang kecelakaan Dua. kemarin. Ibu. Nah, itu kan dari banyak kecelakaan kemarin tuh, Pak. Gimana sih, Pak, tanggapan Bapak tentang kecelakaan kemarin itu? Ya, ngeri aja. Ngeri Jadi ya? hati-hati ya, pelan-pelan. Iya. Untuk pengguna jalan mungkin lebih pelan-pelan ya, Ya, Pak, ya. minggir lah. Heeh. Nah, kan tadi Bapak nyebutin nggak mulai dari debu, macet ini kan, Pak? Iya. Apa selain debu sama macet itu ada lagi nggak, Pak, dampak yang Bapak rasakan, Pak? Ya, debu macet, jalan rusak. Jalan rusak, Pak, ya? Nah, di sekitar sini mungkin pernah terjadi banjir nggak, Pak? Banjir enggak sini? Nggak ya, Pak? Jadi aman nih masih kalau banjir ya? Paling tanah-tanah gini aja yang ganggu ya, Pak? Ya. Oke. Nah, harapan dari Bapak, siapa? Pak Dimas. Dimas. Nah, Pak, harapan dari Bapak Dimas untuk proyek ini, Pak, gimana, Pak? Ya, harus lancar lah. Semoga harus enggak lancar. berdebu. Iya, Pak. Semoga mungkin lebih cepat lagi proyek ini Ya. selesai. Oke, Pak. Mungkin itu saja, Pak, wawancara saya hari ini. Terima kasih kepada Pak Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Kami dari Politeknik Negeri Sriwijaya izin wawancara sedikit, Bu, mengenai proyek yang terjadi di jalan ini, Bu. KM 11. Boleh tahu Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Eka Bu Eka. Bu Eka sudah berapa lama, Bu, berjualan di sini, Bu? setahun, masih 2 tahun lah. 2 tahun ya, Bu. Terus sebelumnya apa Bapak maaf Bu, apa Ibu sudah diberitahu terlebih dahulu mengenai proyek ini, Bu? Kalau untuk proyek berapa sih nggak ada informasi, cuman tahu aja informasinya bakal ada pelebaran jalan. Oh, udah diinformasikan ya, Bu. Setelah itu, Bu, dampak apa, Bu, yang Ibu rasakan untuk ini, Bu, jualan di sini gitu, Bu? Ya, jadinya sepi jualannya, menurun pendapatannya. Menurun ya, Bu. Terus macet, Bu? Ya macet sih pasti macet dari pagi sampai ke sore. Pasti macet ya, Bu. Iya. Terus kalau seandainya ada terjadi kerugian, Bu, pada warung Ibu, apa ada pergantian rugi gitu, Bu? Kalau untuk itu belum ada sih. Belum ada. Nggak ada informasi dari yang ibaratnya yang punya proyek ini kan. Iya, Bu. Terus harapan Ibu ke depannya untuk proyek ini, Bu? Ya biar bisa lebih baik lagi ke depannya kan, Palembang kan jadi lebih indah. Iya. Kayak logonya apa? Palembang Emas kan? Palembang Emas. Iya. Baik, terima kasih banyak, Bu. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, Apa kami- yang perlu ditanyakan? Ya, kami kan dari mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, Pak. Ya. Nah, ini ingin bertanya mengenai analisa dampak lingkungan dari proyek ini, Pak. Sebelumnya, kalau boleh tahu nama Bapak siapa, Pak? Nama saya Supardi. Oh, dengan Pak Supardi ya, Pak. Nah, untuk instansi dari kontraktor ini di mana, Pak? Untuk instansi apa? Kontraktor yang dipakai di proyek ini, Pak? Itu dari BUMN. BUMN ya, Pak? Iya, Pak. Untuk proyek jalan lintas ini berapa lama nih? Sudah dari berapa lama dilaksanakan? Sudah setahun yang lalu, udah 2 tahun yang lalu ini. Oh, udah 2 tahun yang lalu ya, Pak? Jalannya kan 3 tahun.
Oh, jaraknya 3 tahun ini estimasinya. Terus kan biasanya di sini kan mengalami kemacetan Pak, seperti yang kita lihat di sini kan. Nah, untuk meminimalisir kemacetan tersebut Pak, manajemen lalu lintasnya gimana Pak? Dari kan kita diadakan kontraflow itu ditutup sebelah. Jangan sampai terjadi ada penyerobotan. Oh, jangan sampai ada Kita penyerbutan. sampai kita harus disiplin terhadap rambu-rambu. Oh, siapa? Di sini juga kan dipakai dari satu jalur ya, Pak? Satu lajur. Satu lajur. Iya, satu lajur yang dipakai. Oke. Nah, di sini kan banyak pro dan kontra nih Pak mengenai proyek ini Pak. Untuk menyiasati pro dan kontra dari warga sekitar Pak. Ya kalau untuk menyiasati tergantung dari kitanya juga. Gimana cara mengatasinya. Satu contoh kayak tadi minta pintu satu-satu. Oh saya nggak bisa, saya harus kayak gini. Jangan kita suka di anu warga. Jangan kita di anu warga, kita yang punya inisiatif. Harus ada inisiatif sendiri juga dari kita ya Pak. Jangan warga. Kalau warga maunya saya enak sendiri, tapi kalau kita ada inisiatif, oh kamu harus kayak gini, otomatis kan kita bisa menyiasati warga itu jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak masuk akal gitu. Ya, pokoknya masuk akal untuk bagi kedua belah pihak Pak ya. Ya. Kalau di sini, oke. Kalau di sini biasanya ngalamin banjir juga nggak Pak? Selama ini kan lagi musim hujan ini Pak. Kalau banjir sebenarnya kalau kawasan jalan kan nggak masalah. Banjir itu akibatnya dari kesadarannya masyarakat. Oh iya. Kalau untuk berarti nggak ada. Dampak dari proyek ini sebenarnya nggak ada. Nggak ada ya Pak. Dampaknya sebenarnya dari masyarakat juga disiplin dari sampah itu tadi ya. Suatu contoh yang di Gorong-Gorong Bok itu istilahnya penuh dengan sampah karena masyarakatnya nggak peduli. Nggak peduli ya Pak. Buang sampah itu. Iya. Tadi itu. Oke Pak. Secara itu proyek ini nggak ada loh sampai mengganggu masyarakat atau itu sebenarnya kan kedua belah pihak kan saling ada sharing gitu. Oh, ada sharingnya juga ya Pak di sini Pak. Nah, yang terakhir nih Pak, harapan dari sini mungkin untuk masyarakat sekitar atau mungkin pengguna jalannya Pak. Ya, harapan saya jagalah jalan ini dengan baik, supaya untuk demi kenyamanan kita bersama. Oke, siap Pak. Mungkin itu saja Pak untuk wawancara ini. Terima kasih banyak Pak. Oke, makasih ya. Dari wawancara yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa beberapa masyarakat dan pedagang sekitar proyek Jalan Lintas Timur mengalami dampak yang terjadi, yaitu kemacetan, penghasilan yang menurun, dan polusi udara. Dan tentunya dari pihak kontraktor pasti ada penanggulangan dari keluhan masyarakat tersebut, seperti sistem counterflow dan juga penanganan rambu lalu lintas. Kemudian untuk penanggulangan keluhan yang lain sudah kontraktor lakukan dengan cara inisiatifnya sendiri. Dan kami harapkan di sini masyarakat sekitar lebih sadar lagi karena di sekitar masih banyak masyarakat yang melawan arus dan juga membuang sampah sembarangan. Yang itu nanti akan menyebabkan kemacetan dan juga banjir pada suatu saat nanti. Demikianlah video dari kami. Dalam video ini kami tidak menyinggung pihak manapun. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.